bulan Zulhijjah itu ada apa yo? Waktu Syawal kemarin kan Idul Fitri. Lalu lebarannya orang Islam satu lagi apa tuh? Idul Adha. Itu di bulan Zulhijjah. Ya, semua orang senang. Kenapa? Yang berangkat haji menunaikan ibadah haji. Kita yang nggak ikut menunaikan ibadah haji, kita juga bisa melakukan ibadah saum sunnah, Arafah, kemudian ikut juga menyembelih kurban untuk dibagikan kepada fakir miskin. Senang nggak lihatnya? Ya, ada orang yang jauh lebih senang karena mereka cuma setahun sekali makan dagingnya, susah buat mereka untuk makan. Tapi kalian tahu nggak sih kisahnya, kisah Nabi Ibrahim? Mau denger nggak? Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sudah sampai usianya 100 tahun belum juga punya anak. 100 tahun udah tua belum? Udah tua sekali. Sampai beliau selalu berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Saking pengennya punya anak, karena sudah sampai tua belum juga punya anak. Maka kemudian beliau, ya, istrinya bernama Siti Hajar, Ibu Siti Hajar. Kemudian Ibu Siti Hajar hamil dan melahirkan anak lelaki bernama Ismail. Iya, Ismail. Wah, gembira sekali. Sudah tua, sudah lebih dari 100 tahun usianya, baru punya anak. Ya, lagi gembira-gembiranya, senang-senangnya, datang wahyu Allah. Karena beliau seorang nabi, maka kemudian beliau mendapat perintah dari Allah harus membawa istrinya Ibu Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi pergi jauh dari Palestina yang subur, yang hijau, yang bagus, harus pergi ke Hijaz yang sekarang namanya Saudi Arabia, dulu namanya Hijaz. Itu daerah yang kering, kerontang, tidak ada pepohonan, tidak ada oase, tidak ada sumur, tidak ada sumber mata air. Nah, beliau harus meninggalkan istrinya dan anaknya di sana. Bayangin, seorang ibu dengan bayi cuma berbekal air sedikit dan berbekal sekantung kurma, kemudian harus ditinggal di Hijaz yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada penduduk, tidak ada orang yang berjualan. Bagaimana perasaannya? Kenapa kami ditinggal? Baru gembira-gembiranya lahir bayi, kenapa harus dibuang? Kenapa kami tidak boleh tinggal di Palestina yang subur? Tapi daerah mana ini? Ini di mana? Hijaz ini. Tapi Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh ibu istrinya, Ibu Siti Hajar, kenapa engkau meninggalkan kami di sini berdua? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab karena perintah Allah tanpa penjelasan. Ya sudah, tinggalkan saja di sana. Maka Ibu Hajar yang solihah, yang selalu percaya kepada Allah, langsung tiba-tiba ingat dan berkata begini, bertanya, A'amarullahu laka bihada? Apakah engkau yang memerintahkan, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim, na'am. Tidak mau menoleh, tidak mau menengok ke belakang, takut tidak tega, berjalan terus. Maka Ibu Hajar pun mengatakan, idzan la yudai lana syai'an. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, kata Ibu Hajar. Ya? Takut nggak kalau kalian ditinggal seperti itu? Takut ya. Tapi Nabi Ibrahim kuat imannya, Ibu Hajar kuat imannya. Ismail kecil belum mengerti. Setelah ditinggal, tiba-tiba bayi Ismail meronta-ronta menangis Gaza. Kenapa? Air susu ibunya kering, air minumnya habis akan, ya, sehingga
bayinya menangis. Bayi siapa? Ya apa? Ismail. Ya Haifah. Maka naluri seorang ibu membuat dia berlari-lari mencari air, mencari mata air, mencari sumur, mencari oase. Berlarilah beliau melihat air dari jauh. Dari sofa ke Marwah berlari. Dari Marwah ke sofa berlari. Berlari-lari. Sampai akhirnya setelah 7 kali beliau terduduk kecapean, kelelahan, kok bayi Ismail ngorek-ngorek itu, ya, menggali-gali tanah, keluar air, keluar mata air. Itulah Zam-Zam yang merupakan salah satu keajaiban karena kandungan mineralnya wah luar biasa. Maka minumlah dengan gembira Ibu Hajar, ya. Kemudian air susunya banyak lagi dan bisa menyusui Ismail. Maka mulai orang melihat, wah ada sumur, wah ada air, wah ada oase. Mulai orang ikut datang tinggal di sana. Ada orang datang membawa kambing minum di sana. Lama-lama kampung itu jadi ramai dan kemudian jadi kota. Kota apa? Yang ada Zam-Zamnya. Kota Mekah. Betul Haifah. Kota Mekah Al-Mukarramah. Sekarang menjadi kota impian. Jadi kesabaran Ibu Hajar membuat terbangun sebuah kota, sebuah peradaban Mekah Al-Mukarramah. Sekarang 1,7 miliar muslim di dunia semua bercita-cita ya akan suatu saat kita bisa pergi ke Mekah untuk pergi haji, untuk umrah. Nah, waktu pun berlalu bertahun-tahun. Tadi Nabi Ibrahim meninggalkan di Hijaz. Lalu Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Udah belasan tahun sampai Ismail kecil bayi sudah menjadi seorang gulam, seorang pemuda kecil, pemuda berumur 14 tahun. Dan bersama ibunya dan tahu ayahnya adalah Ibrahim. Suatu saat tiba-tiba ayahnya datang. Gembira nggak? Sudah belasan tahun nggak ketemu ayahnya. Oh ini ayahku. Dia nggak marah. Ayah kenapa ninggalin kami sendiri berdua? Nggak marah. Tapi dia gembira sekali. Hanya saja cobaan dari Allah belum selesai. Kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya ia bermimpi menyembelih Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus menyampaikan nih, ini perintah Allah. Ini mimpi adalah wahyu bagi seorang nabi. Kemudian setelah kangen-kangenan bertemu, dia menyampaikan, anakku, dalam mimpi aku menyembelih. Seperti itu. Jadi harus menyampaikan hal yang berat, ya. Dan masya Allah, Ismail tidak berburuk sangka pada ayahnya. Ya bayangin, sudah lama tidak bertemu, sekalinya bertemu cuma bilang mau menyembelih. Bayangin, berat sekali kan? Berat sekali ujian dari Allah. Tapi Ismail adalah seorang anak yang soleh, gulam, yang baik. Dia malah mengatakan, ya abati. Itu ya ayahandaku. Bukan sekedar abi, bukan sekedar ayah, bapak. Tapi ya ayahandaku. If'al tu'mar. Satajiduni insya'allah minas sabirin. Insya'allah ayah akan mendapati aku orang yang sabar. Lakukan saja ayah apa yang Allah perintahkan pada ayah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Walaupun perintahnya itu adalah menyembelih. Lakukan ayah. Masya Allah. Maka kemudian dengan berat hati, ya, setan menggoda nih. Ismail dibisik-bisikin, udah lama gak ketemu, masa kamu langsung mau dibunuh? Ibunya juga, anakmu tuh mau dibunuh gitu. Terus ingin banget punya anak, kamu ingin sekali mendapatkan anak, kenapa sekarang harus dibunuh? Semua digoda oleh bisikan-bisikan syaitan. Tapi mereka hamba-hamba Allah yang taat, sehingga bismillah,
mereka ke lapangan, ya, sudah menyediakan pisau, dan leher Ismail sudah dipegang oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak tega sehingga wajahnya dipalingkan jauh dan beliau menyembelih lehernya. Air darah mengalir hangat di sela-sela jarinya. Benar-benar dia tidak berani melihat, benar-benar sedih sekali. Tapi terdengar suara Ismail. Kok ada suara Ismail? Hah, ternyata Ismail hidup, tidak keluar darah sedikit pun, dan yang darah mengalir adalah dari leher domba. Jadi terjadi keajaiban, Allah segera mengganti. Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya Ismail selamat, tapi domba yang disembelih. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim lolos dari ujian Allah, lulus karena taat kepada Allah, tapi putranya pun selamat dari penyembelihan. Dan kemudian domba yang disembelih. Jadi sekarang kalau kita mengumpulkan uang untuk membeli kambing, itu tidak ada artinya apa-apa. Kita tidak disuruh menyembelih orang yang kita cintai. Misalnya, Gaza, coba sembelih Yafa, kayak gitu, ya. Misalnya, Dedi, coba sembelih Gaza, nggak ada. Ayah, coba sembelih Arkan, tidak. Allah tidak menyuruh yang seperti itu. Allah hanya menyuruh sembelihlah sapi, belilah kambing, belilah domba, belilah onta, sembelih, dagingnya bagikan kepada fakir miskin. Masya Allah, akhirnya happy end. Kenapa Ismail kecil harus dibawa ke Hijaz? Kenapa Ishak tetap di Palestina? Karena ada 4 nabi. Waktu itu tidak dijelaskan, tapi setiap nabi hanya boleh untuk 1 umat. Maka Nabi Ishak untuk di Palestina, Nabi Ismail di Hijaz, Saudi Arabia, Nabi Lut di Mesir, dan Nabi Ibrahim di Syria, di Syam. Masya Allah hikmahnya. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu, pokoknya seolah-olah membuang anaknya. Setelah dibuang harus disembelih pula. Tapi karena bersangka baik pada Allah, mereka semua lulus ujian. Dan Nabiullah Ibrahim terkenal sebagai simbol pengorbanan, bapak pengorbanan. Mau nabung gak buat beli daging kurban untuk orang miskin yang cuma setahun sekali beli kurban? Kita cuma menyembelih domba, tidak menyembelih manusia. Itu anak-anak ya. Mau dengar lagi nanti cita-cita selanjutnya? Mau ya Pak? Gaza? Ayo Pak, Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.